Pagi semuanya. Halo. Gimana kamu udah sehat ya? Sehat, Pak. Udah makan belum? Sarapan belum? Belum. Ya, mungkin doa dulu ya sebelum kita pembelajaran. Untuk pertama silakan berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Saya presensi ya. Iya, Pak. Ursula, Hadir, Pak. Maria Novita, Hadir Pak. Petronella, Hadir Pak. Ine, Hadir Pak. Malika, Hadir Pak. Elvina, Hadir Pak. Ronald, Hadir Pak. Eva. Hadir Pak. Berarti hadir semua ya. Baiklah, di sini Bapak langsung membagi dua kelompok. Untuk kursinya mungkin bisa digabungkan sebelah sini. Ya. Masih ya, Pak? Ya gitu aja. Ya ini maksudnya biar bisa diskusikan kemarin juga jadi kita. Ya ini Bapak kasih gambar untuk per kelompok, jadi bisa didiskusikan ini gambar apa dan bisa dibayangkan ini gambar apa dan kenapa sih. Silakan didiskusikan. Sudah? Sudah Pak. Coba yang mau sini. Itu gambar apa sih? Melakukan pembelian. Orang yang jual dan melakukan penawaran. Ya, di sini itu gambar apa? Aktivitas kegiatan membeli. Ya, itu adalah sedikit gambaran ataupun apa namanya bayangan terkait tentang materi kita hari ini. Jadi materi kita hari ini adalah terkait tentang pelaku ekonomi dan juga sistem perekonomian di Indonesia. Dan tujuannya apa kita belajar ini? Ya, tujuannya itu sebagai kita tahu, supaya kita tahu keseharian ataupun yang kita lihat itu dalam kegiatan ekonomi itu apa. Bukan hanya kita sebagai pelaku, tapi kita tidak tahu artinya kita sedang apa. Makanya kita belajar tentang pelaku ekonomi dan juga peran pelaku ekonomi, yaitu nanti itu ada tujuannya untuk kita bisa mengerti dan mengetahui. Sebelumnya Bapak tanya, di sini ada nggak yang pernah ke pasar beli sesuatu? Mungkin ke toko, kalau di Malang itu di MG ataupun di Matos, pernah kan? Ataupun di toko-toko baju pernah. Nah artinya teman-teman semua di sini berarti sudah menjadi sebagian dari pelaku ekonomi, ya. Nah nanti kaitannya ataupun substansinya ada di sini kita belajar tentang pelaku ekonomi dalam sistem perekonomian di Indonesia. Kenapa sih kok perlu kita pelajari? Ya karena kita harus tahu adanya BUMN ataupun ada BUMS ini seperti apa. Pelaku ekonomi dan juga peran ekonomi ini terdapat beberapa poin. Yang pertama itu yang saya sebutkan tadi, yaitu pemerintah ataupun BUMN. Kenapa kok disebut sebagai pelaku ekonomi? Ya karena pemerintah ini merupakan bagian daripada yang berpengaruh dalam kegiatan ekonomi. Karena pemerintah itu sebagai pengatur dan juga pengendali dalam setiap kegiatan ekonomi, seperti memberikan kebijakan, memberikan peraturan, regulasi, dan bahkan pemerintah juga ikut serta menjadi pelaku ekonomi. Pemerintah juga belanja, pemerintah juga membeli, pemerintah juga melakukan distribusi. Makanya pemerintah disebut juga sebagai pelaku ekonomi. Bisa dipahami? Bisa, Pak. Kemudian yang kedua, ada swasta ataupun BUMS. Kalau tadi pemerintah, sekarang swasta.
Kenapa kok swasta juga disebut sebagai pelaku ekonomi? Dia beda dari BUMN, tetapi kalau swasta ini adalah sifatnya membantu adanya sebagian dari kekurangan yang dimiliki dari pemerintah ataupun dalam negeri. Misalnya dalam swasta ini memberikan sebuah daya kreasi dan juga partisipasi. Jadi kan misalnya infoloker ataupun lowongan pekerjaan nggak hanya dari pemerintah ataupun negara aja, tapi kan dari swasta juga ada. Artinya ini juga membantu pemerintah dalam memberikan mengurangi tingkat pengangguran dengan memberikan lowongan pekerjaan, juga meningkatkan sumber daya manusia. Dan juga BUMS sama, yaitu sebagai pelaku ekonomi karena dia juga belanja, menjual dan juga membeli. Jadi sama, dia juga merupakan pelaku ekonomi. Kemudian rumah tangga. Kenapa rumah tangga disebut sebagai pelaku ekonomi? Ada yang tahu? Karena dalam rumah tangga juga melakukan kegiatan konsumsi distribusi. Ya betul, karena rumah tangga juga merupakan hal yang kecil yang bisa menjadi besar. Kenapa? Karena rumah tangga kan juga melakukan kegiatan ekonomi ya. Jadi makanya kenapa rumah tangga disebut sebagai pelaku ekonomi. Walaupun rumah tangga ini merupakan pelaku ekonomi yang rumah lingkupnya kecil, tetapi juga disebut sebagai pelaku ekonomi. Kemudian ada yang terakhir yaitu UMKM. Ada yang tahu UMKM panjangnya? Ada yang tahu? Ya, usaha mikro kecil menengah. Ya. Kenapa kok menjadi salah satu pelaku ekonomi? Ya, karena dalam UMKM ini juga melakukan hal yang sama, melakukan jual dan beli dan melakukan produksi ataupun yang biasa kita kenal yaitu kewirausahaan. Dan juga UMKM sangat berpengaruh di tingkat dalam pendapatan di negeri. Karena apa? UMKM juga sangat membantu masyarakat yang awam ataupun yang tidak punya modal besar dalam mencari usaha, tetapi dalam UMKM dengan modal yang kecil bisa sedikit-sedikit menjadi besar. Makanya kenapa UMKM juga sangat berpengaruh dalam tingkat pendapatan di dalam negeri dan juga meningkatkan kreativitas setiap masyarakat, setiap SDM itu dalam mengembangkan inovasinya, dalam mengembangkan gaya kreatifnya. Yaitu adalah terkait tentang pelaku ekonomi di Indonesia. Ada yang tanyakan? Sudah jelas ya? Jelas Ya. ya. Jadi kita belajar itu nggak perlu banyak-banyak, tetapi sedikit-sedikit tapi masuk dan paham. Coba aja. Ya, karena ini udah agak siang dan sepertinya anak semua ada ngantuk, makanya Bapak ingin breaking. Jadi mohon berdiri semua. Dan sedikit dari masuk ke kotak. Karena kalau udah ngantuk itu biasanya tingkat konsentrasi agak menurun. Ya saya kalau punya sedikit ya permainan lah. Jadi gini mainnya. Coba angkat tangan ke atas, tangan satu ke atas. Itu adalah hitungan ya. 6. Kalau yang kanan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sekarang kita berdiri 1, 2, tengah-tengah 3, 4, 5, 6. Sekarang bareng-bareng coba. 1, 2. Ayo pelan-pelan bisa pelan-pelan ya. Pelan-pelan. Oh, berarti gini ya, Pak. Baru 1, oke. 2, 3, 4,
Ada apa belum ya? Ulang. Apa jadi gitu? Ya, pelan-pelan ya. Satu, pelan. Dua. Terang bagus lagi. Satu. Ini pelan-pelan lagi. Oke. Dua. Tiga. Empat. Lima. Enam. Ya, sekali lagi, pelan-pelan. Satu. Dua. Tiga. Empat. Lima. Enam. Yes. Dah, belajar. Intinya kayak melatih biar sedikit agak apa namanya? Satu lagi. Ya seperti yang Bapak sampaikan tadi bahwa kita belum terlalu banyak dan di sini Bapak ingin salah satu murid untuk menyimpulkan materi yang Bapak sampaikan tadi. Ayo coba. Saya Pak. Ya mari kita coba. Jadi kesimpulan untuk materi kita hari ini adalah perilaku ekonomi adalah Pelaku ekonomi. jadi untuk kesimpulan materi kita hari ini Pak, pelaku ekonomi itu meliputi seorang individu, kelompok ataupun lembaga yang terlibat dalam perekonomian ekonomi itu tersendiri seperti yang kalau Bapak jelaskan itu ada peran pemerintah, BUMS dan perbankan. Ya terima kasih untuk materi kita. Itu adalah kesimpulan dari materi kita hari ini. Jadi mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita sendiri dan juga untuk orang lain, menambah pengetahuan untuk kita semua. Dan materi hari ini cukup sampai di sini. Kita akan ketemu lagi di pertemuan selanjutnya. Saya ucapkan terima kasih. Selamat pagi dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.